Kurang nyaman mengendarai RC213V 2022 dibandingkan Pol Espargaro dalam MotoGP Qatar. Marc Marquez ingin menganalisis manajemen rem belakang rekan setimnya di Repsol Honda itu. Perubahan radikal yang dilakukan Honda pada mesin RC213V 2022 telah menjauhkannya dari kebutuhan Marc Marquez. Selama bertahun-tahun ia satu-satunya yang bisa memaksimalkan motor tersebut. Kabar baik untuk timnya, bagi saya tidak. Tentu saja lebih baik jika pembalap lain yang kesulitan. Paul sangat cepat selama pramusim, dia sudah cepat tahun lalu di Qatar, dan pada hari Minggu, dia pun membalap dengan sangat baik. Kita lihat saja, yang pasti dia akan menjadi penantang di Mandalika. Sekarang, saya harus lebih sabar dalam beberapa balapan pertama musim ini. Karena kadang-kadang Anda bisa kehilangan gelar pada 2 atau 3 balapan awal. The Baby Alien mengungkapkan dirinya belum bisa memaksimalkan rem belakang dengan cara yang sama seperti Pol Espargaro. Tetapi ia berencana untuk menganalisis cara berkendara kompatriotnya tersebut. Saya belum memeriksa datanya, namun dia berkendara lebih baik dari saya sepanjang akhir pekan di Qatar. Dia melakukan waktu lap dengan sedikit lebih mudah. Dia tampaknya melakukan pekerjaan yang baik untuk memperlambat motor di tikungan menggunakan banyak rem belakang. Saya belum bisa menggunakan rem belakang sebanyak itu kalau tidak saya kehilangan kans di bagian itu. Sejak mendapat motor ini dia berkendara dengan sangat baik di Malaysia, di Mandalika, di Qatar. Tentu menyenangkan punya referensi bagus di garasi. Kami baru menyelesaikan balapan pertama dan kami perlu memahami apa yang dia lakukan dengan lebih baik. Manajer pribadi Bastianini, Carlo Pernat, mengakui kliennya tersebut nyaris pindah ke Aprilia Racing di MotoGP 2022. Namun, atas berbagai alasan, pembalap asal Italia itu memilih bertahan di Ducati dengan bendera Gresini Racing. Hal ini disampaikan Pernat kepada Cosmomoto. Pernat membeberkan kans Bastianini pindah ke Aprilia, tapi peluang itu pupus usai rider 24 tahun itu memilih bertahan di Ducati. Aprilia sendiri akhirnya memilih Maverick Vinales. Pada prinsipnya itu benar. Ada sebuah momen pada musim lalu kurang lebih sekitar Juni ketika Aprilia mencoba mendekati Bastianini. Negosiasi serius kami lakukan. Namun Bastianini memutuskan bertahan di Ducati karena punya peluang tertentu untuk dapat motor yang baik serta kontrak yang valid sampai 2023. Ada opsi pindah ke tim pabrikan dan itu adalah targetnya. Jadi ini adalah pilihan logis yang bikin kami bahagia bertahan di Ducati. Musim ini Bastianini mendapatkan Desmos di GP21, motor yang tahun lalu dipakai Bob Naya dan Jack Miller. Meski bukan motor teranyar, motor itu tetap dinilai sangat mumpuni karena meraih 22 podium lewat 4 rider pada 2021. Pernat pun yakin jika hasil Bastianini apik, maka perangkat tambahan bisa didapat. Bastianini akan dapat Desmos di GP21 dengan beberapa perkembangan perangkat 2022. Setelahnya, banyak hal akan tergantung pada hasil dan faktor-faktor lainnya. Gigi Daligna tak bodoh. Jika melihat Bastianini tampil kuat, ia akan memberikan dukungan lebih karena itu sudah aturan Ducati. Target Bastianini adalah ke tim pabrikan pada 2023. Kami tahu ini takkan mudah, namun semua kontrak pembalap akan habis pada akhir musim ini. Karena ia jelas akan bertahan, saat ini ia sangat kuat. Jadi untuk saat ini tak ada target lain. Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, mengaku sangat percaya diri bisa meraih gelar dunia MotoGP suatu saat nanti. Hal ini ia sampaikan dalam wawancaranya dengan DAZN seperti yang dikutip Marca. Menjelang seri kedua musim 2022 di sirkuit Mandalika pada 18 sampai 20 Maret nanti, Martin yang menjalani debut MotoGP pada 2021. Memang sudah dinanti-nantikan kedatangannya di kelas para raja berkat talentanya yang sangat mentereng di Moto3 dan Moto2. Musim lalu, ia sempat absen 4 balapan akibat mengalami cedera patah tulang di 8 tempat berbeda, namun ia berhasil bangkit dari keterpurukan. Secara total, ia mengoleksi 4 podium termasuk 1 kemenangan besar di MotoGP Styria. Debutan terbaik 2021 ini pun menjadi salah satu dari 5 rookie MotoGP yang mampu meraih kemenangan. Bersanding dengan Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Brad Binder. Melihat hal ini, ia pun jadi sangat percaya diri. Saya bisa jadi juara dunia MotoGP. Entah terwujud tahun ini, tahun depan, atau tahun berikutnya lagi. Namun saya bisa.
itu ada dalam daftar target saya. Semua orang tahu potensi saya dan sejauh apa saya bisa melaju. Mungkin saya tadi pertimbangkan sebagai kandidat, tapi saya punya potensi untuk meraihnya. Martin juga mengaku bertekad menambah koleksi kemenangannya di MotoGP musim ini. Ia menjanjikan 3 kemenangan kepada Pramac Racing. Jika terwujud, ia akan membawa seluruh anggota timnya berlibur ke Kuba. Seperti janjinya musim lalu, di mana ia membawa timnya ke Punta Cana, usai berjanji meraih 1 kemenangan. Tahun ini kami mematok target memenangi 3 balapan. Jika berhasil, kami akan pergi ke Kuba. Ini sulit diwujudkan, namun saya punya semua peluang. Di Kuba nanti, kami bisa menghisap cerutu. Tahun lalu saya memotivasi tim saya dengan acara liburan ke Punta Cana, dan mereka memotivasi saya dengan hal lainnya. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.